Selamat datang di Yongki Show. Kita masih di dalam itu, Yong. Rangkaian ulang tahun. Iya. Yongki Show yang kedua. Iya. 2 tahun itu. 2 tahun itu ya. Belum ada apa-apa, Yong. Belum ada apa-apa, kita mesti terus berkembang. Kita mesti terus maju dan tetap berkarya gitu. Tentunya nggak lupa sama MW Studio lah ya. Iya, studio keren ini. Studio Gimana? keren nih. Untuk kali ini kita akhirnya kedatangan seorang diva yang menurut gue benar-benar diva. Ya kan? Diva banget. Tanpa embel-embel, tanpa apa-apa. Kita yang embelin. Kita yang embelin aja. Memberi diva. Jadi diva ini gue tuh bermain sama dia tahun 2007 atau 2008 waktu itu. Dan waktu itu gue main di gereja kan. Ingat banget di gereja tidak pernah ada bayaran. Dan kamu tahu diva ini yang memberikan saya tiba-tiba abis dia persembahan di atas mimbar abis nyanyi gitu persembahan pujian. Dia cuma, Dek sini kamu main bagus sekali gitu. Ini ya buat beli permen gitu. Bener gue dikasih duit loh. Kalau dia nggak tahu dia nggak mungkin 100-200 dong. Oh iya kan. Gak mungkin makan. dong. Ayo sini makan dulu sama kakaknya. Kakak beliau pendeta, tapi beliau ya bisa dikatakan ya setelah Willy Sumantri di pop, sebelumnya bahkan ya bisa dikatakan saya mengiringi kakak ini. Nggak mau dipanggil tante, nggak mau dipanggil oma. Dia marah sekali. Yeah. Tapi hari ini kedatangan beliau adalah sebuah kehormatan. Dan tanpa panjang lebar, di MW Studio bersama Yongki Show dan Dexibel kita present diva ini, Fonny Sumu. Hello Yongki Show. Oh gitu ya, Yongki Show. Hai. Yongki, aduh, gua tuh. Kakak. If I'm talking about you, itu bener-bener deh. Kamu tuh kayak, apa ya, kayak orang tuh handmade gitu. Kalau dia mau bikin kayak kue yang spesial tuh handmade. Kalau Yongki tuh, dia handmade by God. Ya, terima kasih. Amin dong, Kak, gitu. Kak ya, bukan tante. Kak. Jadi Yongki ini menurut aku dia kan main dari dia masih barangkali kamu berapa? 12, 14 apa 15? Kita ketemu umur berapa? Kamu umur berapa waktu itu kamu? Ya belasan lah. Ya pokoknya dia bayang jadi bagi aku dia Wonder Boy. Ya kan? Ya gak sih? Dia cowok ajaib yang main bisa merem. Sementara kan kalau pemusik lainnya dia lihat dong tuts ya. Sementara dia tuh bisa merem. Yang gue kayak itu tuh salfok tuh dengan yang di jari lu. Kasih lihat. Aduh, ya lagi. Ya. Ternyata dia married diam-diam ya. Gila ya, tua banget ya gue kayaknya ya. Gue bilang main sama si tante Kak. Sorry. Bentar lagi dia marah, bomnya meledak nih. No. Dia bilang main sama si kakaknya dari ya mungkin gue SMP. Iya. Apa SD terakhir ya? Iya, SMP kayaknya. SMP men. Wah, gue bilang, sekarang udah begini terus gue harusnya bilang I should call you. Dia bilang, tante, dia bilang, jangan. Panggil nama juga gak apa-apa. Kenapa? It's okay. Nama tuh gak mengurangi, julukan-julukan tuh gak mengurangi rasa hormat, sayang. Kalau bagi aku sih, kamu boleh panggil gue Fonny, serius. Anak aku juga aku ajarin gitu. Jadi kadang-kadang dia bilang, Fonny dari mana? Coba gak tuh dia bilang nyokapnya gitu. Serius gue 5.000 rius. Santai aja bagi gue sih, maklum seniman tuh kan beda-beda ya kan. Iya. Ada yang super aneh kayak Yongki, ada yang super gila kayak gue. Tapi itu juga apanya Yong, resepnya untuk bisa awet. Ya enggak sih? Ya. Kalau gue resep tuh jangan suka ngomongin orang. Nah, ayo gimana kalau kita sekarang ngomongin orang aja Kak? Wah, kita ngomongin Yongki aja gimana? Bang juga kalau ngomongin Yongki kayaknya gue belum nemu tuh yang aneh-aneh dari dia. Jadi ngomong pasti yang manis-manis dari dia. Yang maksud gue gini lah, ngejaganya tuh dari kita tuh feeling selalu di hati itu kita feel young.
Ya. Itu nggak gampang loh. Kan kalau ibu-ibu yang teman-teman gue kan udah pakai daster gitu loh. Udah yang emak-emak banget, emak-emak bawel, emak-emak rese gitu kan. Sementara gue tuh yang masih nyanyi jingkrak-jingkrak. Terus udah gitu. Masih ya? Serius. Tapi maksud gue manage tuh kita apa ya. Gue juga olahraga, gue juga minum air putih. Yang tertentu nggak. Kayak terlalu pedes, terlalu berminyak, terlalu dingin banget. Itu dijaga, emang bener harus dijaga. Terus cukup tidur. Tapi nggak jauh-jauh juga sih kalau gue ngobatin serak-serak itu cukup itu aja. Air putih anget. Tapi berulang-ulang. Dari pagi sampai sore itu ulang-ulang. Jadi kurang lebih bisa 12 gelas gitu. Keren. Atau besok udah nyanyi aja gitu. 12 gelas? Sekitar gitu. Wow. Bisa. Wow. Karena terus udah gitu ke toilet aja terus gitu juga. Siap. Iya terus tapi ya udah jaga penampilan. Karena kan kalau kita nyanyi kan mau menghibur, mau genre musik, mau genre jazz, pop, rock, even dangdut juga gue nyanyi kan. Karena emang cita-cita Dangdut nyanyi? Nyanyi serius. Kayak gimana tuh? Bila ingin melihat ikan Sedap. di dalam kolam. Jadi intinya gini loh. Aku dulu sukanya tuh jadi entertainer sejati, dalam arti kata aku suka jadi penghibur. Karena aku tuh aku katakan Ibu Anita Sarawak tuh aku kagum banget. Karena gue lihat dia live show pertama kali di Hotel Mandarin berapa ribu tahun yang lalu. Nah itu dia tuh nyanyi segala macam genre. Gue belum gitu banget nyanyi, tapi gue tuh suka banget kayak gitu. Akhirnya gue jalanin karir gue kayak gitu. Gue punya rekaman aja, ada yang pop, ada yang jazz. Tapi kalau gue ke kampung-kampung, ke luar kota, pasti dia minta dangdut. Makanya gue belajar dangdut gitu. Jadi intinya kayak misalnya nih, kalau gue buka restoran, gue tuh restoran aneka masakan Nusantara. Wow. Gitu. Jadi lu mau suruh nyanyi keroncong, wes aku iso. Keroncong gimana keroncong? Ih, kok kayak gak percaya Yongki ya? Ayo Kak, buktikan Kak. Hati di kamar asuhan rembulan. Ya gitu deh. Itu karena kita lagi mau jazz sih kan. Kebetulan gue lagi I'm not really feeling well hari ini. Tapi coba-coba aja deh. Barangkali bisa. Berarti Kak Foni all genre ya. Berarti kalau nginget pertamanya berarti nggak cuma jazz. Nginget pertamanya kali mulai pop. Maksudnya kalau kita apa ya mundur banget ke belakang gitu. Apa? Pop. Apa maksudnya? Gua startnya tuh pop. Cuman tadi gue belum jelasin. Gue tuh tipe penyanyi yang gue punya tanggung jawab terhadap genre yang gue lakuin. Jadi gini, misalnya ada produser, maksud gue panitia promotor yang ngajak gue isi acara jazz. Gue bener-bener nyanyi jazz. Tapi pas yang minta gue pop, begitu dia minta dangdut, gue bener-bener jadi kayak penyanyi dangdut beneran, serius. Thank God gue bisa lakuin itu. Karena emang gue orangnya yang suka menghibur banyak orang dengan berbagai-bagai kesukaan mereka. Misalnya gue dalam satu hall ada 1.000 orang. 250 tuh sukanya rock, 250 nya suka dangdut, 250 lagi suka jazz, 250 lagi suka aku nyanyiin tuh buat mereka. Karena kan bingung. Aku bingung, jadi misalnya si Ani minta lagu jazz. Aku misalnya katakan lagi itu penonton namanya Ani. Terus yang si Rudi minta lagu rock. Gue bisa lagu rock juga dong. Lagu rock yang contohnya gimana? Aduh macem-macem deh. Iya dong. Terus udah habisin suara gue. Iya dong. Yongki kayak gak percaya. Simply the best. Udah deh. Hari ini kita khusus jazz dong ya kan? Nggak harus jazz sih kalau Yongki Show ini. Serius? Iya. Macem-macem. Mari. Karena memang Yongki Show ini mengundangnya juga tamu-tamunya, pernah ada Indra Ki kita undang ke sini. Pernah ada Jelly Tobing kita undang ke sini. Oh iya. Pernah ada ya kalau yang jazz-jazz ya Om Mula, Om Jeffrey ya oke. Tapi kalau yang rock-rock kita ada undang ya, ada yang pop juga kita undang. Gugun Blues. Kita sempat undang sini. Jadi supaya ya udah kita main all genre aja. Makanya nanti kan ada beberapa yang udah gue siapin buat lu. Dia nggak tahu nih. Pas ini syuting ini dibuat, dia nggak tahu.
mau ngapain Kan jam lu belum sessionnya. jelasin ke gue kalau lagunya tuh beberapa genre, nggak harus jazz Oh itu kan aja. kejutan. Iya tapi kan emang gue takut, gue selalu ready for Yeah, any yeah, genre. Tepuk yeah. tangan buat Yongki. Emang gua takut. Jadi dimulai dari umur berapa Kak Foni apa seneng sama dunia seni, dunia tarik Dulu, suara? Kakak aku yang almarhum Pak Albert Sumlang itu, dia kan udah di duluan tuh di The Mercies, mungkin tahu kan? Tahu, Band The main Mercies saxophone. yang ada Bang Pak Rinto Harahap, dia main saxophone. Nah, dulu aku tuh asli Manado, orang Manado. Sumlang. Tapi aku tuh karena papaku tuh pendeta, jadi tugasnya tuh di NTT di Kupang. So I was grown up tuh di sana. In Kupang. Aku grown up di Kupang. Nah jadi waktu aku mau pengen, ternyata aku punya bakat karena papaku tuh main segala jenis tiup bro. Oh iya. Jadi kalau kakak aku Bang Albert itu cuma saxophone sama klarinet. Papa aku tuh bisa trompet, bisa trombon, Wow. saxophone udah nggak usah bilang, trompet, terus dia bisa flute, dia bisa biola. Gila nggak tuh papa gue. Tapi mama gue tuh nyanyi, makanya anak-anak pada nyanyi gitu. Jadi waktu aku diajak ke Jakarta pertama kali, ya udah, yang ngajak-ngajak nyanyi pertama aku tuh almarhum Bang Albert gitu. Kak Foni berapa bersaudara Kak? Aduh, banyak deh. Oh banyak. Jadi sekarang tinggal 5. Semuanya 11. Aku nomor 11. Wow. Lucu ya. Bungsu. Kesebelasan gitu. Jadi terus tapi kalau perjalanan karir itu cukup panjang ya. Jadi aku tuh pernah sebelum recording, sebelum aku dicomot sama almarhum Yoki Surya Prayogo. Wow. Untuk ke Jackson Records and Tapes. Itu kan dia nyolong aku tuh di Jayapop. Nah sebelum di Jayapop itu dong gue malang melintang nyanyi di Surabaya, di mana-mana gitu. Aduh udah deh panjang deh kalau mau cerita yang sisi-sisi gitu, kita mau Harus nyanyi. dong. Mau gitu Harus. serius. Iya dong. Jadi gue tuh pernah nyanyi tuh di nightclub yang namanya Sinta di Surabaya. 1 bulan nyanyi, liburnya cuma minggu. Honornya tuh 50.000, percaya gak lo? Sebulan. 50.000. Di tahun. Sebelum gua nyanyi di Jayapop tuh kira-kira tahun 80 deh. 50-50 ribu ya lumayan lah ya. Jadi kalau 86 setelah 80 kan gue mulai nyanyi-nyanyi di Jayapop di mana-mana tuh, kayak dengan dengan di lounge kayak di Hotel Borobudur, Sahid gitu itu. Jayapop juga. Nah, nanti 86 baru tuh gue diciduk. Nah gue pernah nyanyi kayak gitu tuh, yang nyewa baju nyanyi 3.000, 30.000 kayak gitu-gitu, ngerti gak sih? Oh gitu. Serius. Yang numpang di rumah rumah kakaknya temen gue, tidurnya di tiker gitu loh. Mahalan sewa baju daripada honornya ya? Yoi. Buset. 50.000 sebulan, 30.000 sekali sewa baju, gimana? Mahal banget itu. Terus jadi gue tuh bisa naik bis, naik becak ke depan terus naik bis gitu. Serius. Itu awal-awal gitu. Tapi apa juga ya, mau bisnismen, mau apa, kalau ditekunin jadi kan ya. Tapi gue kan gak pernah ada kapan faktor luck gue tuh datang, ternyata waktu gue di Jayapop. Jadi gue lagi nyanyi tiba-tiba waiternya tuh datang. Pak, kamu dipanggil loh sama Pak Yoki Surya Prayogo dengan ada satu bapak-bapak tinggi banget deh. Aku lupa namanya, itu Jackson Arif. Dia datang berdua tuh. Di Jayapop tuh main sama siapa waktu itu? Jayapop tuh Om Victor Rompas. Oh, jasa zaman dulu ya. Tapi dia juga diakui sama Om Didi Cia. Iya, Aduh, Om Victor Rompas gila juga dia tuh, serius. Bassnya? Bassnya tuh kayak ada Sures gitu-gitu zaman dulu tuh. Sures, Benny, gitar, tau Benny Kastanya. Ambon, Benny Kastanya. Drumnya tuh Tommy, kayak gitu-gitu deh. Oh gitu. Terus gimana? Pianonya? Gue tuh nyanyinya lagu Gloria, lagu-lagu Donna Summer. It's raining, it's pouring, kayak gitu-gitu. New York, Kabare, kayak gitulah. Lah itu tadi pemain pianonya siapa? Pemain piano tuh pernah Panuwun. Pernah, aduh gue udah lupa deh, banyak lah gonta-ganti kalau namanya di kafe-kafe gitu. Tapi di momen itulah Kak Foni dapat kesempatan itu tadi. Jadi
nggak tahu ya faktor luck datang ketika gue udah bertahun-tahun tuh nyanyi susah payah dari mulai kos dari 10.000 sampai naik ke 500.000 sebulan kos-kosan gitu loh. Itu waiter datang itu Terus waiter bilang, ngomong apa? Bilang Mbak dipanggil sama Pak Yoki Surya Prayogo gitu. Tapi hati gue karena gue tahu dia tuh God Bless. Gong 2000 ya. God iya, Bless. Era itu ya. Nah, era dia kan ya. lagi jadi aku udah tahu tuh. Aku kan update. Aduh, ada apa nih? Jangan-jangan gue mau diminta recording. Oke. Beneran gue udah feeling. Gitu dipanggil? Panggil Pak Jackson, kenalan dia langsung bilang, Foni kita mau minta Foni rekaman mau gak? Tuhan. I feel like gue mau fainted, udah mau pingsan gitu. Karena gue kaget. Tapi gue langsung di rumah tuh gue bersyukur, gue doa, oh ternyata ini udah waktunya gue untuk move dari klub-klub gitu. Tapi cool dong, nggak ada depan mereka loncat-loncat. Oh enggak dong. Cool tetap. Oh, Pride orang Manado gitu loh. Oh tetap, Pride Manado. Abis itu rekaman apa Tan? Pertama, Tan lagi Kak, Kau sorry. lelaki, ku kagak ku tak tahu. Kau lelaki itu dia. Penata musiknya? Yoki Surya Prayogo. Oh iya. Nah setelah kalau laki baru Ratu Sejagat. Nah nanti Ratu Sejagat baru tuh macam-macam tuh. Nanti ada Bang Erwin Gutawa, ada Andi Ayunir, ada James Sunda tuh terus. Tapi berbarengan di 86 itu berbarengan album jazz Baskara 86. Baskara, Bambang Nugroho. Itu super gila hitsnya. Itu gimana tuh? Tuh. Kak ceritain dong. Ikut Karena LMC nggak? Karena dia kan yang punya negara kan yang jadi produser kita intinya kan. Jadi kita tuh di sana tuh pokoknya udah super keren karena memang almarhum Pak Udin Sa juga dia kan leader kita. Dia bikin musik aransemen yang benar-benar bagus banget. Dan sampai itu lagi itu dipakai di RCTI sampai berapa tahun? Itu kan. Jadi lagu gue Life is Too Short to Worry. Do you play that? That song? Gue lupa loh. Atau Itu dulu ada kayak acara berita iya. di RCTI. Dulu udah ada kabar-kabari baru pertama kabar-kabari. Jadi itu background musiknya itu. Terus bukan itu setiap kali abis berita lagu itu teret gitu. Terus di zaman itu jadi jadi Kak Foni tetap apa reguler atau udah tinggal reguler waktu itu? Sama sekali udah nggak ada reguler karena begitu album kan kita promo nih. Begitu udah promo kita show sudah keliling Indonesia itu udah nggak ada waktu untuk nyanyi reguler. Berarti dulu bawain lagu Ratu Sejagat, Kalau Laki gitu-gitu ya? Tapi kan harus kuhadapi juga dong kalau slow-slownya. Oh iya. Jadi iya, semua iya, banyak iya, lagunya. Iya. Berarti kalau itu pertama kali yang jadi MD live-nya siapa? Music director atau nggak bawa music director live? Pakai band setempat? Kalau live itu band setempat, gitu. Jadi mereka dikasih mungkin seminggu sebelumnya. Jalan sama itu dan jalan sama Baskara bagi waktunya gimana tuh Kak? Nah kebetulan emang bisa. Aku nggak tahu emang Tuhan itu God is so good. Jadi ke Belanda waktu itu aku sudah selesai promo. Karena ke Belanda tuh kan bulan Juni apa Juli gitu yang musim-musim North Sea kan. Nah itu kita udah selesai promo yang album solo gitu. Jadi diizinin sama produserku Pak Jackson. Karena kan itu bukan nama Foni Sumla, namanya Baskara. Jadi aku kontraknya gak masalah gitu. Tidak ada tabrakan kepentingan lah. Gak ya. ada. Aman semua. Kecuali gue bikin album nama Foni Sumla itu gak boleh. Karena gue udah dikontrak gitu cerita. Sempat main di North Sea kan ya kalau gak salah kan? 5 kali gue. Wow. Ya. Festival jazz dengan, bergengsi. dengan siapa aja? Yang selain dengan Baskara tuh aku pernah sama Mas Indra. Gilang sama Bujana deh. Kalau gak salah kita trio. Tapi mereka bikin trio. Itu Aldri. Bassnya Mates. Kalau nggak salah Bujana kayaknya bukan Bujana deh. Bassnya siapa? Trio kok waktu itu. Gue lupa deh pemain bassnya. Gue lupa. Pokoknya Mas Indra sama Gilang. Keren. Jadi Kak untuk total album udah berapa ya? Kalau Sampai album dengan solo sekarang? itu kan sekarang lagu-lagu aku tuh kan di take over sama Musika. Itu persis sebelum pandemi gue ditelepon sama Marina. Itu staff dari Ibu Acin bilang gini,
Mbak Foni mau nggak lagu-lagunya kita yang take over, jadi Mbak Foni nanti dapat setiap 6 bulan dapat royalti gitu. Dan aku Semua udah album. terus aku bilang emang lagu gua ada berapa? Dia bilang lagu Mbak tuh yang di YouTube di mana tuh ada 100-an. Aku kaget sekali. Karena kan ada yang single-single, ada yang duet sama Uta, sama Harvey, sama Ricky Basuki, sama banyak lah gitu. Terus album-album solo tuh kan banyak-banyak single tuh. Nah itu udah termasuk tuh. Jadi kira-kira 100-an. Gue kaget, gue juga periksa YouTube. Ih emang bener kan zaman kalau kita kan kalau pengamen-pengamen gini kan kalau bisa rekaman pulang udah nggak mikir nggak ngurus-ngurus yang penting kan show-nya ya kan show kemana kan kita kan cari duit jadi udah nggak mikir ke situ. Nah produser yang hitung gitu ceritanya. Aku baru kaget. Kalau gitu. karya YouTube itu berarti yang Kak Foni bilang tadi duetnya sama almarhum Om Uta sama Uta tuh yang maafkan kasih. Oh, oke. Kalau Harvey yang hanya kamu, cuma kamu, itu dia. Iya. Itu berarti teman duetnya Tante Foni yang Kak Foni yang tentuin apa siapa? Produser. Oh. Kita tuh cuman udah di kontrak itu cuman harus patuh produser minta ini, itu ya wes. Jadi gitu aja. Gak bisa kita tentuin kecuali gue udah nggak sama produser itu, gue produser sendiri gitu. Nah itu suka-suka gue gitu kan. Pernah rekaman lagu-lagu yang internasional nggak, Kak? Jazz atau lagu apa? Itu pernah ada yang bilang loh cover-cover gitu ya. Lagu-lagu tapi dibikin CD album gitu. Belum loh, yuk bikin yuk. Wahai Pak Manajer. Oke. Gue mau loh. Nanti bisa ya? Mari. Lagu-lagu jazz internasional itu kan yang Amerika. Ya oke. Gampang lah. Menjualnya juga gampang. Nih mantap. Tapi jangan sekali-sekali meniru ya. Mesti bikin warna vokal sendiri ya improvisasi sendiri. Karena image-nya Kak Foni itu jazz banget kalau kata orang-orang. Sayang, makanya ini yang mau gue tanya, apakah Kak Foni itu ada masalah dengan stereotip orang bahwa Kak Foni itu? Jadi gini, aku udah ngerti. Aku mau cerita. Dulu para jurnalis wartawan tuh mereka tuh salah kaprah tentang North Sea Jazz Festival. Kata-kata festival itu bagi mereka tuh kompetisi, paham nggak? Jadi karena kita sukses di sana dikirain itu benar-benar jazz. Padahal yang namanya North Sea Jazz Festival itu adalah festival buat orang bule itu namanya pesta. Jadi bukan kompetisi, pesta jazz gitu. Nah baru nanti belakangan mereka tahu waktu mereka ngeliput aku nyanyi di luar kota. Karena aku di luar kota kan nyanyi dangdut lah. Gak mungkin gue mau nyanyi lagu jazz kan. Iya. Album-album aku dan dangdut. Iya. Biasanya tuh gandengannya tuh juga dangdut. Karena kan orang-orang kayak di Lampung, di Medan, masih gitu. Nah jadi aku udah sering kok diwawancarai, di interview, terus aku cerita kok. Jadi sebetulnya gue tuh yang entertainer sejati yang penting nyanyi penghibur dengan beberapa genre musik gue miliki itu dan gue tanggung jawab banget. Jadi kalau gue benar-benar lagi mau nyanyi pop, gue benar-benar nyanyi pop, ya kan? Yeah. Berarti That Arizona sky, burning in your eyes, itu dia Lady Guguk. Yeah. Lady Guguk itu pop bener kan gitu. Gagal. Lady Gaga. Lady Gaga jondong. Lady Guguk itu kan bercanda-bercanda doang. Gagal. Actually dia one of my favorite dia Lady Gaga. Gue suka karena kan Lady Gaga tuh bisa nyanyi lagu jazz loh, serius. Makanya dia nyanyi I've Got You Under My Skin sama apa Tony Bennett. Iya. Keren. Iya. Mantelnya mirip kok itu sama Lady Gaga. Waktu gue main sama Kak Foni di Jak Jazz 2014, dia nyanyi lagu And I'm Only Human. Dia nyanyi lagu gitu-gitu. Tetap dengan pop tapi. Iya. Waktu itu Only Human lagi top tuh 2014. Nyanyi siapa? Lady. Udah gak usah sebut lah yang lain lah. You. Nah terus kalau sekarang kesibukannya lagi apa Kak? Aku thank God aku masih terima acara. Tapi sekarang acara itu yang jelas bukan promo kan. Sekarang tuh event-event aja kayak
acara pemerintahan, acara launching, wedding, apa aja aku masih nyanyi terus gitu. Nyanyi luar kota gitu. Kayak reunian gitu, yang reunian tapi 1.000 orang atau 500 orang. Ya sering, kemarin aku dibuat di Persada tuh 500 orang gitu, lumayan. Dan itu ibu-ibu itu yang ibu-ibu jilbab tuh semua masih, gua nggak kebagian nyanyi Ratu Sejagat, nggak kebagian, karena mereka nyanyi semua. Jadi aku cuma tinggal kasih mic, nama-nama dikit, mereka nyanyi coba. Nah, Kan lucu juga tentang ya. ini dong, tentang Ratu Sejagat itu kan lagunya meledak sekali kan. Itu ceritanya Dani Mamesa loh. Bapak-bapak Manado. Oh iya. Iya kan Kak, itu kan lagu kan meledak ya. Iya. Itu jadi apa Kak? Maksudnya? Kasih tau yo. Jadi enggak, jadi gini, beberapa tamu legend, karena memang kita juga udah sempat ada survei bahwa Yongki Show memang kita nggak bentuk image kayak gitu, cuman 70% yang datang ke sini adalah legend. Dan pertanyaan abang yang nggak mau disebut namanya ini selalu ngomong gini, Om jadi apa, Kak jadi apa, Tante jadi apa. Kayak kemarin kita sempat ngundang Om Mus Mujiono, tanda-tanda itu jadi satu rumah. Terus gue ngerti. Itu loh. Aku dari, bukan cuma Ratu Sejagat sih, dari album itu ada 2 rumah. Keren. Ada Wow. kendaraannya ada 2. Keren. Kalau dari Ratu Sejagatnya sendiri Kak? Itu Kan itu satu menarik produser, ya? satu produser produser. ya? Jadi 2 rumahnya gitu. Oke, sedap ya Yong ya. Kalau Iya, karena kalau kan zaman dulu emang kayak gitu ya Kak ya? Iya, karena mereka itu mau ngikat kita tuh nggak harus dengan uang tunai. Jadi kamu mau rumah ya, mau. Tapi pada Namanya gue masih bocah, dikasih ya mau ini. aja lah. Iya aja gitu, gue nggak Jadi terlalu penting. Tapi warna show mandi duit misalnya. Tapi ya udah mandi duit, tapi nanti terus beli diamond, beli apa, nggak terlalu yang mikir mesti ditabung gitu. Jadi Makanya kalau gue punya manajer ini, dia ketemu gue aja tapi beda usia 10 tahun. Gue udah nyanyi dia masih kelincong, masih kecil. Nggak mungkin dia bisa jadi manajer gue. Padahal tapi dia jago banget. Kak, harusnya lu untuk nabung. Gue bilang, Iyalah, semua harusnya. sudah berlalu, sudahlah jangan macam-macam kau ini. Gitu. oh jadi itu produser berarti nggak dengan bayar uang untuk depan. Uang juga, tapi dia lebih memikirkan kehidupan kita kelak. Kan Ya, kalau rumah lebih betul. penting dong dari duit. Ya Investasi. kan, Tapi investasi. ya kewajibannya kita mesti terikat sama dia berarti ya. Berapa tahun tuh? Iya, aku sekitar 8 ya, tapi pas mau album ke-10 itu dia meninggal. Oh, jadi selesainya karena meninggal. Sebetulnya karena dia udah meninggal tuh, jadi aku tuh yang Baskara kan masih jalan toh. Jadi aku yang rekaman 3 album dengan Baskara. Terus nanti pernah rekaman di Musika. Musika itu kan aku sama Harvey kayak gitu-gitu. Jadi udah pecicilan kemana-mana gitu rekamannya, nggak stay di satu label. Satu label lagi udah enggak. Karena kan label gua yang benar-benar yang besarin gua itu udah meninggal dia. Jackson tadi ya. Nah Kak, kalau zaman dulu itu kan berarti kalau misalnya ada produser cuma ngasih mobil tuh kecil berarti ya. Misalnya albumnya meledak, dapat mobil, dapat ini member. Tapi kalau dibanding sekarang, menurut gue era sekarang tuh duit sekarang tuh jauh banget loh, lebih gede, Lebih ya gede kan? ya. Jauh banget. Misalnya kita lihat Yanti, kita lihat Mulan, kita lihat Iya, pokoknya betul. itu lebih gede. Karena ya memang tahun-tahunnya beda kan ya. Dan baru mata uangnya juga kan beda Iya. pastinya ya. Dan juga dolar waktu itu masih 2.000 misalnya gitu. Walaupun kita dikasih pound sterling, tapi berapa? Kalau sekarang pound sterling udah mahal banget gitu ceritanya. Wah. Jadi kalau kita dengar ya kayak misalnya Om Mus, terus Om itu Om Mates. Om Mates banyak cerita tentang ini, kalau meledak ini jadi ini, meledak ini jadi ini, itu emang berarti benar itu Kak ya? Iya, cuman gue harus akui kalau jazz itu sama pop, memang kalau di sisi bisnisnya mungkin jazz itu jauh gitu ya, karena kan nggak tahu ya. Aku pikir harusnya kan kalau di Amerika tuh kayaknya jazz Frank Sinatra itu kaya banget gitu Betul, loh. Jadi betul. satu kali tampil mungkin berapa juta Iya, dolar. betul. Tapi kalau di sini ya maklum lah Indonesia yang meraja kan dangdut atau jadi hanya orang elit kali yang jazz. Cuman kalau aku dipanggil sama misalnya satu bapak pengusaha yang suka jazz, dibayarnya gede. Tapi kalau misalnya jazz di
Jatim, jazz di UI, jazz di ini. Aduh, duitnya cuma buat bayar bajai gitu loh. Tapi gue pergi demi tanggung jawab moral gitu kan. Karena kan kalau yang namanya mahasiswa tuh, Mbak, boleh dong Mbak, ya sumbang ya. Inji, aku orangnya gitu karena aku selalu pikir gini, kalau kita membantu, kelak yang menanti kita rezeki Tuhan tuh nanti ada. Amin. Besokannya aja udah ada. Kayak kalau kita ketipu-tipu tuh kayak cek kosong itu udah sering. Jadi kalau kita nyanyi di Palu atau nyanyi di Balikpapan, begitu kita dikasih cek itu uangnya ora ono. Ada pengalamannya gimana? Pengalaman udah kayak gitu. Jadi kan ada nangis juga ini. Iya udah jajan atau udah nyanyi ternyata ditipu. Enggak 3 hari kemudian dapat job beneran berapa kali lipat dari itu. Nyanyi lagu daerah juga gak? Kak, nyanyi lagu daerah juga gak? Iya daerah kalau kayak di Medan lagu Batak lah. Oke, lagu-lagu kayak gimana misalnya? Contoh nyanyiin aja. Ya macam-macam kalau rame-rame Sinanggar Tulo. Contohnya jadi aku by request aja ya semua. Iya request. Jadi gitu, kayak gitu. misalnya Papua siap aja lagu Papua misalnya gitu. Tapi aku itu juga nyanyi buat pemerintahan loh. Karena aku dulu tuh penyanyi kesayangannya Pak Tri Sutrisno. Wow. Waktu dia masih jadi pangap. Tahu dong. Malah itu jadi pangap malah. Waktu dia masih kan? jadi pangap. Waktu dia udah naik jadi wapres. Makin lagi dong. Yang ganti dia kan Faisal Tanjung. Nah itu pengalamannya lucu Yong. Kan itu Pak Tri itu kan dia sukanya lagu New York New York. Nah itu. Jadi dia tuh selalu minta kalau gue nyanyi kan di apa tuh Wisma Yani tahu dong. Nah itu kan ada horden tuh. Dia suruh masuk ke horden kayak di Broadway gitu. Suruh masuk dalam horden. Jadi begitu keluar baru start spreading the news gitu. Jadi dia punya undangan tuh misalnya kayak pangap dari Prancis dari mana-mana gitu. Jadi kan semua kan standing ovation. Jadi ini pejabat-pejabat Indonesia juga dalam hati gue, kalau nggak ada boleh dia nggak mau tepuk tangan berdiri le. Dia kan sungkan sama teman-teman bule-bule dia yang dari kan bule tuh kalau tepuk tangan kalau dia lihat bagus ya tepuk tangan berdiri loh nggak main-main. Biar katanya lu pengamen yang nyanyi. Kalau bagus dia tetap bilang lu bagus banget gitu. Bule tuh lebih jujur. Tapi orang kita juga banyak jujur lah. Yongki jujur nih Yongki. Yongki jujur. Sangat jujur. Gitu. Sangat. Terus di tengah gemerlapnya Kak Foni dari tadi rekaman nyanyi di pemerintahan di mana? Aku kan tadi kan Kak Foni juga sempat cerita kan ayahnya Kak Foni pendeta kan. Itu gimana? Pelayanan. Soalnya gini, ini maaf ya, buat para rohaniawan merelakan anaknya untuk ke sekuler tuh rada gimana gitu. Mau agama dan kepercayaan apapun pasti ada begitu, iya nggak bang? I got it, gue udah ngerti lu mau kemana pertanyaan. Jadi papa aku waktu aku udah nyanyi ngumpet di Kupang tuh kan ada Gita Bahari. Kalau mau nyanyi tuh aku kompakan sama kakak aku. Seolah-olah gue tuh udah tidur gitu padahal ngabur dari loncat jendela. Nyanyi Gita Bahari bayarnya 30.000 gitu loh, ngerti gak? Kok 30.000? 3.000 kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Terus nah pas ketahuan bapak aku sebelum meninggal dia bilang, you better move to Jakarta, to Jawa. Karena kan Bang Albert kan udah tuh di sana, di sini maksudnya di Jakarta. Jadi karena di sini papa juga disorot. Kan kalau aku tuh anak pendeta, kan biasa kan masih yang fanatik gitu kan. Jadi kalau anaknya nyanyi sekuler diomongin gitu loh. Jadi papaku tuh orangnya yang asik gitu loh. Dia gak larang anak-anaknya mau nyanyi mau jadi apa, yang penting lu ada di jalan yang benar gitu loh. Jadi ya udah akhirnya kakak aku ajak aku ke Jakarta gitu. Jadi kalau yang namanya mama aku pukul pakai rim kalau ketahuan gue nyanyi sekuler. Tapi iya, ibu gembala soalnya kan. Tapi later on after my father passed away, mama aku tuh udah gue nyanyi dia nonton. Dia udah modern jadinya. Karena kan dia punya itu kan update pikiran dia. Dia gini, gitu. Kalau dia terus tinggal di dalam kekunoan dia kan dia nggak maju gitu. Ya, jadi gitu ceritanya. Tapi sempat suruh bikin album rohani nggak sama almarhum papa? Papaku meninggal tuh aku kelas 6 SD sayang. Waduh. Jadi kan gue belum paling nyanyi di pucuk pohon cemara. Kak aku mau nanya dong, Kak Foni berarti ngikutin perkembangan musik sekarang juga? Aku tuh udah bilang, aku tuh penyanyi yang
kalau nyanyi tuh emang bener kayak banci nyanyi, tau gak sih? Iya, Kan kalau yang orang hobi gila banget dandan dibilangin banci dandan. Nah kalau gue tuh punya 2.000 3.000 lagu gitu. Kalau misalnya gue bareng sama Vina sama Titi kayak waktu itu, nanti gue nyanyi lagu pop yang sekarang. Sementara Vina nyanyi When I Fall in Love. Gue bilang itu jadul tau, lu mesti nyanyi lagu kayak gitu. Nah sementara dia tahu banget gue tuh yang banci nyanyi lagu gue tuh belerot. Nah jadi intinya gue I bring my own songs. Benar lagu gue bawa kan, itu kan bendera gue gitu. Tapi untuk nyanyi lagu internasional populer gue tetap nyanyi juga. Apa contohnya? Yang kekinian? Yang kekinian dong, Apa? buktinya kayak kemarin acara gue nyanyi. Ya kan, tadi yang gue nyanyi itu yang Oke. Lady Gaga. Kalau lo kayak sekarang, Cavani nyanyi lagu apa contohnya? Yang masih dinyanyi kalau ada gig atau ada apa? Alicia Keys. Kayak gimana? If I Ain't Got You, itu gue masih nyanyi, masih Keren. dong. Wow. That Arizona Sky, itu lebih baru Iya, dong. iya, Lebih baru Terus tuh. kayak, ya kan? Kayak Katy Perry, aduh. Jadi ada pengalaman lucu deh. Waktu it's about maybe sebelum pandemi. Kan gue punya temen, gue tuh berteman ada yang ibu-ibu umur 25. Hah? Serius, temen gue tuh, gue nggak lihat lu umur berapa sih, yang penting kita akrab gitu kan. Ada ibu-ibu umur 30, ada yang 35. Dia bilang gini, Kak, anak gue umur 13 tahun mau ngapain? Dia mau ulang tahun, gue mau minta lu yang nyanyi. Terus dia cerita, dia serius, terus coba tanyain lagi. Beneran dia cerita, anak gue bilang gini, Mama nggak mungkin dong, itu kan orang tua. Gak mungkin dia bisa nyanyi. Ya udah nanti kamu lihat. Udah aku datang dong. Anak mau ABG ya 12 13 gitu. Mereka banyak. Tiba-tiba dia kan request lagu yang Friends. Lagu anak-anak ABG. You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. Gila, ngumpul semua tuh anak-anak kecil itu. Tante, kok tante bisa nyanyi lagu kita? Ya bisa dong itu. Kalau penyanyi sama aja kayak sekolah. Kalau dia pinter banget tuh dia bisa, lu mau suruh dia mau apa tuh yang matematika apa aja pasti dia pinter. Jadi kalau nyanyi juga gitu, kalau mau ngelatih, kalau mau belajar, kalau lu update, gue begitu. Itu mereka pada melongokin gitu, melongok semua gitu. Nah, kalau gue emang gitu. Gue tipe gitu yang gue nyanyi lagu sekarang, lagu anak-anak muda gue juga nyanyi, lagu rock juga, Bon Jovi juga gue nyanyi. Keren. Wow. Istilahnya itu kan stok gue juga bakal buat jualan, yuk. Betul. Lu mau beli kue apa, cucur ada gue, ya kan? Betul. Pisang goreng Adin. By the way, Betul. ngomong-ngomong makanan, gue waktu main Jogja sama Kak Foni yang kasih konsumsi sendiri masak, enak banget loh masakannya bang. Serius. Enak banget. Gue tuh punya side business loh. Apa tuh Kak? Cakalang Rabe Foni Sumla. Yeah. Satu kotak 100.000. Yuk dibeli. Sayang istri, sayang suami. Beli. Serius, gue udah sekitar almost 3 years. Udah jalan ya? Dan Mas Roy Martin tuh paling gila itu. Paling Cakalang. Dia bilang, Fon, kok rasanya beda ya sama resto-resto Manado yang lain. Iya dong, gue kan punya susuk spesial untuk itu. Iya. Itu masak sendiri? Sendiri. Keren. Alias sendokur. Sendokur. Sendiri sama sendokur sama kan? Ya. Karena waktu gue latihan, si Kak Foni ngomong, aku cuma bilang gini, mau makan dong ayam rica atau apa. Dia bawa pakai kotak makan, nasinya banyak banget lagi bang. Waduh. Kebetulan mamaku kan emang jago masak. Jadi kita tuh ngeliat gitu cuman ngerekam di otak aja. Tapi kan gue orangnya yang punya anak, gue kan cowok. Nah dia tuh yang kritikus gue pertama di rumah cuma dia. Mak, yang ini kayaknya lu kurang ini deh. Ya udah gue bikin lagi. Ini gimana? Wah ini asik mah. Kalau anak muda kan mereka kan kemana-mana makannya kan. Mau kemana-mana dia udah pergi makan. Jadi begitu giliran gue masak gitu. Dia duluan nih. Aduh mah ini mah parah nih mah gak enak banget bisa kayak gitu. Wah gila ya. Lu kalau ngomong makanan beda Yong. Oh iya, taste-nya beda iya. Ya kan Yong? Jadi sekarang Kak Foni selain menjalankan side bisnis, lagi jalan apa sekarang kalau secara musiknya?
musik di YouTube tuh gue juga keluarin di official Fonny Sulang official tuh gue ada kesaksian pujian 1, kesaksian pujian 2, 3 gitu. Jadi gue nyanyi ada yang 1, 2 tuh ada dengan penyanyi teman-teman gue yang kayak mereka tuh pernah ikut di aku tuh karena aku tuh suka ngajar choir loh. Jangan salah loh, serius. Choir apa? Choir gereja. Choir lagu-lagu Natal, lagu apa pokoknya yang lagunya tuh yang gotta give him the glory. Wah, gue suka tapi yang Black yang gospel. black, yang kayak itu juga, yang kayak siapa yang cowok? Israel Houghton. Ya, Israel Houghton. Ya, And I love you. Jesus, I love you. Asik tuh. And I love you because you first love me. Jadi lagu gospel tuh banyak kok yang aku lihat berangkat dari gospel lagu rohani gitu. Whitney, udah pasti Whitney Houston, Aretha Franklin, Michael Jackson juga kan dari kecilnya tuh kan orang tuanya tuh kalau gitu. Terus James Ingram, guru sekolah minggu. Gue baca dia, gara-gara gue tuh suka banget tuh yang How do you keep the music playing, Patty Austin. Itu dia. Sad. Asik. Ini kayaknya kita selesain. Ini kayaknya si kakak itu udah pengen nyanyi banget nih. Udah pengen nyanyi banget. Iya. Nanti di jamming kan ya. Gue jabanin kalau lu masih mau ajak ngobrol. Oh iya. Emang gue takut. Nanti kan di set 2 kan tetap ada ngobrol-ngobrolnya. Serius. Kita bisa Sikat main ya. 3-4 lagu. Whatever you say guys, gue jabanin. Asik. Sikat Yong. So thank you. Thank you. The legendary Fonny Yongki, Sumlang. you are the best. Wonder Man, Wonder Boy. Terima kasih. Yongki. Kayaknya di Indonesia mungkin akan terbit tapi gue gak tahu kapan. Tapi yang sudah ada cowok ajaib itu adalah kamu. Pertama-tama itu yang ajaib itu almarhum Bang Elvas. Dia dari muda gelok kan dia tuh. Nah setelah dia datang Yongki, ya kan? Nanti Yongki semakin mungkin dia besok 25 tahun lagi dia jadi guru besar gitu. Nanti ada yang terbit lagi. Biasanya gitu ya. Thank you Fonny Sumlang dengan Thank you Yongki. Ratu Sejagat. Sukses buat Yongki Show. Kita jumpa di episode 2 bersama The Legendary Fonny Sumlang with all Yongki Show's band. Bye bye.